Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jidan Ramadhani, selaku moderator pada kegiatan podcast kali ini. Di mana podcast kali ini kita akan membahas tentang analisis daya saing dengan pendekatan Brilliant Porter. Nah, untuk topik yang akan kita bahas yaitu dengan topik analisis daya saing komoditas perkebunan di Indonesia, dan kita mengambil komoditas tebu, di mana pada kesempatan kali ini uh, kami telah mengundang perwakilan dari pihak perusahaan tebu, yaitu dari PT PG Raja Wali 1 yang diwakili oleh Saudara Miko, dan kami juga mengundang 3 akademisi, di antara lain yaitu dengan Saudara Rifki, Saudara Muhammad Jaki, dan Saudara Vincent. Dan untuk mekanisme podcast pada kali ini akan diawali dengan pemaparan presentasi dari PT Bidra Jawali, dan kemudian akan ditanggapi oleh akademisi-akademisi yang ada di sini, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan berikutnya. Mungkin seperti itu. Kira-kira untuk saudara-saudara semua bagaimana? Apakah sudah siap? Siap, Saudara Jidan. Oke. Terima kasih untuk saudara-saudara semuanya. Untuk mengawali podcast pada kali ini, waktu dan tempat akan saya berikan kepada Saudara Miko untuk mempresentasikan terkait faktor eksternal dan faktor internal untuk mendorong daya saing komoditas perkebunan Indonesia berdasarkan pendekatan Brilliant Porter. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jidan selaku moderator pada siang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman akademisi, teman-teman moderator. Di sini saya sebagai perwakilan dari perusahaan kami ya, perusahaan PT PG Raja Wali 1, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam komoditas tebu ya. Nah, sebelum itu saya menjelaskan dulu PT PG Raja Wali 1 itu apa sih? PT PG Raja Wali 1 itu merupakan PT pabrik gula tebu yang berjalan, yang dibawahi oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau PT RNI gitu. Nah, di mana PT RNI ini terdapat 3 anak buah yang anak PT gitu. Ada PT Raja Wali 1, Raja Wali 2, dan Candi Baru. Nah, itu tiga-tiganya perusahaan besar yang bergerak di bidang gula tebu juga. Nah, PT PG Raja Wali 1 ini juga mempunyai 2 unit pabrik gitu. Yang pertama itu ada unit pabrik Kerabat Baru, dan yang kedua itu ada unit pabrik Rajo Agung Baru. Nah, Kerabat Baru ini terdapat di Malang, dan Rajo Agung Baru ini terdapat di Madiun gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai faktor internal dan eksternal gitu, di mana pembahasan faktor internal dan eksternal ini akan menggunakan pendekatan Brilliant Porter juga. Nah, untuk faktor internal sendiri terdapat 2 komponen di dalamnya, itu kekuatan dan kelemahan atau weakness gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini ingin saya menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari komoditas tebu sendiri, dan menyangkut juga permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kami. Nah, yang pertama itu kekuatannya yaitu tersedianya lahan yang cukup luas untuk ditanami tebu di Indonesia sendiri. Nah, ini merupakan, kalau ditarik dalam pendekatan Brilliant Porter, ini merupakan dalam masuk condition gitu, di mana untuk sesuai dengan perusahaan kami juga yang mempunyai luas lahan seluas 30.000 hektar begitu, dengan produktivitas dari luas lahan tersebut sebanyak 2.297.771 ton, atau hampir mencapai 3 juta ton gitu. Nah, kekuatan yang kedua itu ada tenaga kerja yang masih banyak. Ini tentu sangat relate ya di dalam negara kita, di mana populasinya sangat banyak. Nah, dan dengan perusahaan saya sendiri, PT PG Raja Wali 1 itu tercatat dalam annual report tahun 2020 itu terdapat 2.865 pekerja gitu. Nah, yang ketiga itu pabrik gula tersebar di berbagai tempat. Nah, ini udah jelas ya, ini juga sesuai dengan perusahaan kami, di mana PT PG Raja Wali 1 ini mempunyai 3 pabrik juga ya.
Yang pertama itu ada unit terbuat baru, ada 2 pabrik di sana di Malang, dan yang pabrik terakhir itu ada di Raja Agung Baru di Madiun gitu. Ini sangat relate terhadap kekuatan komoditas tebu di Indonesia. Nah, yang terakhir ini masuk juga ke dalam pendekatan brand porter gitu, di mana RSI atau Related and Supporting Industry, di mana ini tuh kayak penyelarasan hubungan kerja ya, di mana perusahaan antar perusahaan tetapi masih berkesinambungan atau berhubungan dan saling bantu gitu. Ini sangat apa ya? Ini juga sangat berguna dalam perusahaan kami gitu, di mana perusahaan kami ini menggunakan pendekatan brand porter sebagai integrasi vertikal antar perusahaan gitu. Ya kita ketahui sendiri bahwa PT Pegadaian Raja ini kan merupakan anak perusahaan dari RNI gitu, di mana RNI ini mempunyai 3 anak perusahaan yang terdapat PT Raja Wali 1, Raja Wali 2, dan Candi Baru gitu. Nah, itu semua tuh saling berhubungan dan saling membantu gitu, saling membackup kalau ada kekurangan apa-apa gitu. Nah, itu mungkin kekuatan dari komoditas tebu dan khususnya perusahaan. Nah, juga terdapat di sana kelemahan-kelemahan gitu di dalamnya gitu. Yang pertama itu masuk juga nih dalam pendekatan brand porter itu karena faktor pemerintah. Nah, ini nih faktor pemerintah ini apa sih yang jadi masalah gitu. Nah, ternyata dalam faktor pemerintah ini produksi gula nasional nih sangat sulit untuk diekspor ke luar negeri gitu. Nah, ini tuh penyebabnya masih penyebabnya itu produktivitas dan efisiensi yang masih rendah. Nah, produktivitas dan efisiensi masih rendah sebenarnya dalam perusahaan kami ini produktivitas dan efisiensi tinggi, ya, cukup tinggi gitulah. Bisa dibilang jauh dari standar, cuma demand condition ini juga masuk ke dalam pendekatan brand porter. Demand condition di dalam negara kita nih, masyarakat kita nih terlalu tinggi, permintaan masyarakat kita nih terlalu tinggi, jadi produktivitasnya itu nggak cukup lah untuk masyarakat kita, makanya untuk ekspor sendiri sulit gitu. Jadi malah jatuhnya masyarakat Indonesia ini malah impor gitu, bukan malah ekspor gitu, malah impor gula gitu kan, itu kan jadi masalah gitu buat kita juga. Nah, akibatnya dari kekurangan gula ini, Indonesia nih khususnya dalam komoditas tebu ini belum mampu nih berperan dalam penentuan harga gula nasional maupun internasional gitu. Berbeda dengan CPO ya, berbeda dengan kelapa sawit yang bisa gitu dalam apa dominans di dunia, bahkan di dunia gitu. Nah, selanjutnya kelemahan selanjutnya itu lahan di luar Jawa kurang subur gitu. Lahan di luar Jawa kurang subur. Maaf, lahan di luar Jawa itu kurang subur. Nah, itu jelas sekali ya. Itu juga perusahaan kami, bahkan RNI, dari ketiga perusahaan besar tersebut, lahannya tuh hampir semua ada di Pulau Jawa gitu. Nah, terakhir itu mesin pabrik yang sudah tua gitu. Tapi walaupun sudah tua, produktivitas dan efisiensinya tetap terjaga gitu. Nah, mungkin itu dari faktor internal ya, dari faktor internal komoditas tebu sendiri. Nah, terus ada nih faktor eksternal nih. Apa aja sih faktor eksternal tuh? Faktor eksternal itu mencangkup opportunity dan threat gitu, peluang dan ancaman. Nah, peluang dan ancaman komoditas tebu sendiri gitu. Untuk peluang sendiri di dalam komoditas tebu Indonesia ini, yang pertama itu pasaran dalam negeri ini cukup banyak tersedia gitu ya. Ini udah jelas banget lah ya, di dalam negeri ini udah banyak yang tersedia gitu. Nah, yang kedua ini gaya hidup orang Indonesia. Nah, gaya hidup orang Indonesia ini terhadap pemakaian gula tebu ini masih banyak banget gitu. Apa-apa pakai gula, kan apa-apa pakai gula tebu gitu. Bahkan ya memasak apapun gitu, teh juga masih banyak, kopi segala macam itu tuh masih banyak digunakan di Indonesia. Nah, yang ketiga itu harga gula yang terjangkau gitu. Ini juga sangat relate dengan produk dari perusahaan kami, di mana perusahaan kami ini memproduksi salah satunya adalah Raja Gula. Ya, harganya itu cukup rendah ya, cukup terjangkau, di mana 1 kilonya itu harganya 15.000 gitu. Nah, mungkin itu dari peluangnya ya, kalau bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya itu ancamannya udah pasti. Tentu yang pertama itu masuknya gula impor yang cukup banyak gitu. Ini udah jelas banget ya untuk gula impor. Yang kedua nih, harga impornya itu lebih murah. Itu menurut saya sendiri itu menjadi ancaman Indonesia, bahkan bukan cuma perusahaan saya tapi seluruh Indonesia itu menjadi ancaman kalau harga gula impor itu lebih murah gitu. Nah, selanjutnya itu adanya gula non tebu atau seperti gula bit, gula sintetik ataupun gula biang ya. Teman-teman pasti pernah tahu nih kalau ada gula biang gitu kan. Itu tuh menjadi ancaman sebenarnya. Soalnya gula biang itu harganya pasti jatuh banget gitu. Nah, yang terakhir itu
perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Nah, perubahan gaya hidup ini mungkin bisa disebabkan oleh alasan kesehatan seperti mungkin kayak diet atau mungkin penyakit diabetes gitu-gitu ya. Mungkin itu ya. Nah, mungkin itu aja ya dari faktor internal dan eksternal dalam komoditas tebu ini menyangkut juga masalah teori Berlian Porter juga ya. Ya mungkin itu aja sih dari tanggapan dari saya gitu, presentasi dari saya selaku perwakilan dari perusahaan KTP Raja Wali 1 ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada masih bingung gitu bisa kita diskusikan selanjutnya. Saya balikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Miko telah menjelaskan dan memaparkan terkait faktor eksternal dan faktor internal dari komoditas perkebunan tebu di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi untuk diskusi di mana kami akan menyediakan waktu untuk pertanyaan. Jadi dari saudara-saudara yang ada di sini, jika ingin bertanya, silahkan raise hand dan langsung open mic saja. Oke, ini Rifki, boleh silahkan saudara Rifki untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, tadi kan kemarin saya baca-baca terkait isu strategis terkini terkait komoditas tebu di Indonesia ya, yaitu tentang impor gula mentah di tahun 2022 ini mencapai 900.000 ton. Nah, menurut Bapak Miko, apa yang menjadi penyebab Indonesia ini mengimpor gula ini, Pak Miko? Lalu, apakah impor gula ini bisa dihindari? Mungkin untuk sementara pertanyaan saya itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Rifki. Bisa langsung dijawab dari saudara Miko, silahkan. Waduh, ini pertanyaan dari saudara Rifki ini sangat kritis ya. Gimana impor gula mentah tahun 2022 ini sangat update juga ya pertanyaannya ya. Bagus banget gitu. Nah, untuk alokasi impor gula mentah nih untuk gula kristal putih ini mencapai 900.000 ton gitu. Volume ini nih meningkat dibandingkan dengan alokasi impor gula merah untuk GKP tahun 2021 sebanyak 649.000 ton. Nah, yang pertama nih alokasi sebanyak 900.000 ton sudah dihitung dan diproses sesuai neraca komoditas. Nah, hasil koordinasi kementerian dan lembaga dan sebagai implementasi Permenperin nomor 100 100.000 2017 gitu. Nah, yang kedua nih penetapan impor seharga sebesar 900.000 ton ini juga mengacu pada potensi kenaikan konsumsi pada rumah tangga dan UMKM sepanjang 2022 gitu. Dan penetapan ini juga memastikan kebutuhan gula pada April dan Mei tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak harga yang bertepatan pada momen Lebaran 2022 nanti. Nah, alokasi ini juga merupakan antisipasi pemerintah soal pemberatan stok gula. Jadi impor yang berlebihan sejatinya bisa dihindari sebenarnya. Jika seluruh pemangku kepentingan ini pergulaan nasional dilibatkan, termasuk petani juga gitu. Asosiasi petani tidak ikut serta dalam perencanaan impor sejak Dewan Gula Indonesia dibubarkan gitu. Jadi asosiasi petani ini udah nggak ikut serta dalam perencanaan impor gitu. Nah, impor ini seharusnya dilakukan ketika memang pasokan kurang dan ada lonjakan harga gitu. Nah, saya punya kenalan gitu di salah satu guru besar di IPB gitu ya, namanya Pak Bayu Krisnamurti mengatakan nih kalau perencanaan impor gula perlu tetap mempertimbangkan situasi pasokan global dan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Nah, Indonesia ini berisiko menghadapi dua masalah, yaitu harga tinggi dan pasokan yang terbatas. Nah, mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Rifki. Baik, Pak Miko, terima kasih atas penjelasan yang sangat rinci sekali ya. Jadi tadi ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama, Indonesia ini mengimpor gula sebanyak 900.000 ton itu tidak semerta-merta hanya impor gitu ya. Jadi Indonesia itu sudah 900.000 ton itu sudah dihitung dan diproses gitu ya, berdasarkan neraca komoditas. Lalu poin yang kedua, sebanyak 900.000 ton itu juga mengacu pada kenaikan konsumsi rumah tangga dan UMKM sepanjang 2022. Jadi artinya kita ini
sangat membutuhkan banyak gula gitu ya Pak Miko ya di tahun 2022 ini. Betul. Baik, terima kasih Pak Miko. Ya, terima kasih juga pertanyaannya Saudara Rifki. Oke, terima kasih untuk Saudara Rifki dan Saudara Miko. Nah, selanjutnya nih, saya kasih kesempatan satu lagi untuk pertanyaan. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait pemaparan dari Saudara Miko? Oke, silakan untuk Saudara Vincent langsung menanyakan pertanyaannya ke Saudara Miko. Tempat silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya kepada Saudara Miko terkait permasalahan yang sedang dialami komoditas tebu di Indonesia saat ini. Salah satu permasalahannya itu adalah produktivitasnya yang menurun cukup signifikan, bahkan cenderung. Menurut Saudara Miko sendiri, bagaimana sih strategi agar komoditas tebu di Indonesia ini khususnya dalam hal produktivitasnya itu bisa meningkat? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, boleh langsung dijawab ini? Oke, boleh silakan. Oke, pertanyaannya cukup bagus juga ya, nggak jauh beda sama Rifki juga nih, tapi mengenai produktivitas tebu Indonesia gitu, strategi untuk produktivitas. Tadi udah saya singgung mengenai produktivitas dan efisiensi produksi juga dalam komoditas tebu ini. Memang produktivitas dan efisiensi kalau secara keseluruhan di Indonesia ini masih kurang gitu dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Nah, untuk strategi sendiri sih ini juga bercermin dari perusahaan saya. Untuk meningkatkan produktivitas itu dapat ditempuh melalui kayak optimalisasi sistem budaya gitu. Nah, ini contohnya kayak benih, varietas, pemupukan, pengaturan sistem tanam. Nah, itu tuh harus dioptimalisasi. Selanjutnya itu peningkatan efisiensi pabrik seperti merevitalisasi pabrik sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya adalah merevitalisasi tanaman tebu yang sudah tua gitu. Itu juga bisa dijadikan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya juga bisa menggunakan kayak penguatan kelembagaan petani ini juga sangat penting gitu. Kelembagaan petani itu juga sangat penting dalam produktivitas tanaman tebu sendiri gitu. Ini kayak contohnya kayak melakukan kemitraan antar petani itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir itu juga kita bisa gunakan seperti kayak sinergi antar lembaga yang terkait gitu, sinergisme lah bisa dibilang gitu, sinergisme antar petani atau antar lembaga terkait itu bisa dijadikan salah satu strategi untuk produktivitas. Ini juga sinergi itu juga saya praktikkan di perusahaan saya. Tadi saya bilang berkali-kali kalau perusahaan saya ini menggunakan integrasi vertikal antar 3 anak perusahaan NRI. Ini juga sinergi saya juga tidak pernah putus dari kedua perusahaan yang lain itu. Gitu mungkin Vincent. Saudara Vincent, apakah terjawab? Iya, baik, Saudara Miko sudah terjawab. Pada intinya strategi yang diterapkan oleh perusahaan PT PG Raja Wali 1 ini adalah optimalisasi sistem budidayanya, lalu merevitalisasi pabrik, kemudian merevitalisasi tanaman tebu yang udah tua, lalu melakukan kemitraan ya kan dengan para petani tebu, serta sinergisme antar lembaga terkait. Ya, sudah cukup jelas Saudara Miko. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Vincent dan jawaban dari Saudara Miko terkait komoditas perkebunan tebu di Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Saudara Rifki telah bertanya juga. Sebelum kita mengakhiri kegiatan podcast pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada para akademisi. Kira-kira dengan apa yang telah dipaparkan oleh Saudara Miko selaku perwakilan dari PT PG Raja Wali, kira-kira rekomendasi apa dan rekomendasi strategi daya saing seperti apa yang harus dipersiapkan untuk komoditas tebu di Indonesia agar lebih baik ke depannya? Mungkin kira-kira ada yang ingin memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan? Oke, mungkin izin masuk ya Saudara Jidan. Oke, boleh, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih.
Jadi untuk rekomendasi strategi daya komoditas tebu ini di Indonesia jika dikaitkan dengan pendekatan Berlian Porter ya. Pertama ada faktor condition, di mana faktor condition itu keadaan faktor-faktor produksi dalam suatu industri seperti tenaga kerja dan infrastruktur. Itu juga meliputi sumber daya alam, manusia, iptek, modal, dan juga infrastruktur. Nah, untuk strategi daya saing itu meliputi ada pertama meningkatkan produksi panen tebu dengan mengoptimalkan penggunaan lahan, kemudian meningkatkan produksi gula nasional dengan lebih mengefisienkan kinerja pabrik gula, dan juga mengefisienkan kinerja pabrik gula dengan konsolidasi. Kemudian ada demand condition, di mana keadaan permintaan atas barang dan jasa dalam negara. Kemudian juga ada related and supporting industry, yaitu keadaan para penyalur dan industri lainnya yang saling mendukung dan berhubungan. Kemudian ada firm strategi, structure, dan rivalry, yaitu strategi yang dianut perusahaan pada umumnya. Struktur industri dengan keadaan kompetisi dalam suatu industri domestik, di mana strategi daya saing seperti menutup pabrik-pabrik gula yang kinerja jelek dan menggabungkan dengan yang masih baik gitu, untuk meningkatkan produksi dan adanya restrukturisasi organisasi industri gula sehingga dicapai rasio tenaga kerja yang tetap ideal. Kemudian juga ada faktor pemerintah, di mana peranan pemerintah ini tentu sangat penting gitu bagi daya saing perkebunan tebu di Indonesia. Mulai dari pemberian subsidi, fasilitas infrastruktur tentunya, dan juga dan lain sebagainya. Kemudian strategi daya saing lainnya adalah pengkajian kembali gitu terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada komoditas tebu. Kemudian berdasarkan proyeksi demand terhadap tebu, diperoleh angka kebutuhan tebu total tidak kurang dari 3,5 juta ton di tahun mendatang. Jumlah ini terdiri dari tebu yang dikonsumsi sebesar kurang lebih 75% atau sekitar 2,6 juta ton gitu. Tebu untuk industri sebesar kurang lebih 25% atau sekitar 900 juta ton. Kemudian kebutuhan ini dapat dipastikan belum akan dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas tebu itu sendiri. Kondisi ini merupakan peluang bagi komoditas tebu Indonesia. Pertama, kekurangan suplai merupakan suatu peluang untuk komoditas tebu Indonesia. Artinya, usaha yang akan dilakukan tidak perlu khawatir tentang pasar, sebab untuk domestik saja masih terbuka lebar gitu. Peluang kedua adalah demand untuk tebu yang saat ini hanya mampu dipasok sebesar 150.000 ton dari total kebutuhan 700.000 ton. Untuk gula industri sendiri, peluang yang ada adalah pembangunan pabrik gula rafinasi dengan produksi gula industri yang memenuhi standar. Bahan baku gula rafinasi dapat diperoleh dari impor ataupun produksi pabrik gula di Indonesia yang diubah prosesnya sebagai penghasil raw sugar. Dibandingkan dengan impor gula industri yang lebih mahal dari gula konsumsi, lebih baik mengimpor raw sugar dan diproses dalam negeri sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian strategi daya saing lainnya seperti mengatasi alih fungsi lahan tebu dengan menerapkan jaminan pendapatan petani, kemudian efisiensi produksi sehingga mampu bersaing dengan gula impor, kemudian pemberian kredit untuk memacu komoditas tebu nasional, dan juga adanya harmonisasi tarif impor sehingga tidak memberatkan konsumen dan tetap merangsang produksi tebu nasional. Secara ringkas, kebijakan untuk memperbaiki pergulaan dilaksanakan dengan kebijakan 3R, yaitu restrukturisasi, re-engineering, dan rasionalisasi. Di mana kebijakan ini utamanya untuk meningkatkan daya saing komoditas tebu melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas yang dikelompokkan dalam kebijakan jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Seperti misalnya pada jangka pendek itu dapat berupa pemberian subsidi kepada petani sebesar selisih harga pasar dengan harga provenue harga gula petani. Tujuannya adalah untuk melindungi penurunan kesejahteraan petani tebu sebagai akibat dari menurunnya harga gula di pasar domestik. Kemudian untuk jangka sedangnya itu dapat berupa wilayah usaha tani tebu gitu, intensifikasi dan rehabilitasi kebun, perbaikan varietas tebu, meningkatkan efisiensi pabrik gula dengan perbaikan manajemen dan perbaikan organisasi, kemudian menutup pabrik gula yang tidak efisien secara bertahap. Tujuannya agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani tebu. Kemudian meningkatnya permanfaatan lahan kering untuk produksi tebu. Kemudian terakhir meningkatnya efisiensi pada industri pengolahan dan sistem kering dan sistem distribusi. Kemudian yang terakhir untuk jangka panjang ya, dapat berupa biaya produksi di bawah 1.300 per kilogram gitu. Kemudian pabrik gula di luar Jawa berkembang dengan efisiensi dan produktivitas semakin tinggi
Kemudian strukturisasi industri gula yang sehat dengan saham dimiliki oleh koperasi petani sekitar 55%. Kemudian berkembangnya industri pemanis, hal tersebut tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem industri pergulaan nasional yang memiliki daya saing yang tinggi gitu di tingkat pasar internasional. Ya mungkin sekian jawaban dari saya, Saudara Jidan. Oke, terima kasih atas semua rekomendasi yang telah diberikan oleh Saudara Muhammad Zaki. Semoga dari rekomendasi yang telah diberikan oleh Saudara Muhammad Zaki dapat dilakukan dengan baik dan akhirnya tercipta sinergi antara pihak perusahaan, pemerintah, dari pihak petani, serta akademisi agar kedepannya komoditas tebu di Indonesia dapat bersaing dengan komoditas tebu di negara lain. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk saudara-saudara semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup kegiatan podcast siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, stop record ya. Yoi.